Dan ada juga yang mengatakan bahwa Habib itu memang rekornya 29 kali menang dan tak terkalahkan, tapi lawannya itu ecek-ecek semua gitu. Karena kalau dijumlahkan kan lawannya Habib kalahnya banyak banget kan, seperti itu kan. Itu juga menurut saya data yang mentah ya. Maksudnya data yang mentah itu seperti ini. Ya kita itu membandingkan atau menilai lawan Habib itu ya saat dia bertarung dengan Habib, bukan saat sekarang. Kalau saat sekarang petarungnya udah tua-tua dan pantas kalau misalnya banyak kekalahan gitu. Saya kasih contoh misalnya lawan RDA, Rafael dos Anjos. Di saat Habib melawan Dos Anjos itu sebelum lawan Habib menang winning streak 4 kali loh. Lalu lawan Habib kalah, setelah lawan Habib dia menang juga 4 kali berturut-turut dan menjadi juara. Jadi yang dikalahkan Habib adalah RDA, Rafael dos Anjos, di masa primanya, ya kan? Jadi kalau sekarang memang dos Anjos kalah berkali-kali dari Colby Covington, terus banyak lah ya. Jadi seakan-akan resumenya Habib jelek itu. Enggak juga. Ya kita nilai adalah dos Anjos di masa itu, bukan secara keseluruhan. Karena emang lawan-lawan Habib pada gak mau pensiun, padahal udah pada tua-tua kan gitu. Ya kan? Terus lagi ada Michael Johnson. Michael Johnson tuh banyak bilang, Michael Johnson kalah 19 kali. Itu masa petarung, ya pantas saja Habib menang gitu. Ya saat lawan Habib kalahnya belum sebanyak itu. Dan Michael Johnson adalah petarung yang bisa mengalahkan Tony Ferguson dan juga Dustin Poirier kan. Kalau katanya Bang Radio Tempur itu, Michael Johnson itu kan bisa menang lawan siapapun dan bisa kalah lawan siapapun. Maksudnya kadang kalah lawan fighter yang tidak berranking, tapi kadang menang lawan fighter yang rankingnya tinggi, kayak Tony Ferguson atau Dustin Poirier kan, seperti itu. Tapi tetap bagi Habib ya nggak ada misteri itu, tetap kalah dan didominasi kan akhirnya di Kimura yang hey, you have to stop, you have to give up kan gitu kan, you have to give up, you know I deserve this, I deserve the title shot kan, kayak gitu Habibnya. Keren Michael Johnson saat lawan Habib masih prima. Terus ada juga Edson Barboza saat lawan Habib itu juga berada dalam 3 kali winning streak, dan bahkan secara total ya saat melawan Habib ya, sebelum melawan Habib itu dia 14 kali menang dan 4 kali kalah di UFC, dan itu adalah rekor yang cukup cantik. Dan kalahnya Edson Barboza itu juga dari petarung seperti Tony Ferguson, ya kan, Justin Gaethje. Jadi ya masih harum namanya saat lawan Habib. Sekarang memang iya sudah sangat downfall banget karena udah tua kan. Kita nilainya kan saat primanya, bukan saat tuanya kan, seperti itu. Sama seperti Jon Jones lah. Saat Jon Jones mengalahkan Dominic Reyes, walaupun masih sangat debatable ya, itu kan Dominic Reyes undefeated kan, sangat perkasa. Tapi setelah lawan Jon Jones, Dominic Reyes kan sempat mengalami downfall, entah 3 kali atau 4 kali low streak, walaupun sekarang comeback lagi. Tapi kan cara menilai kita resume tentang Jon Jones kan saat Jon Jones mengalahkan Dominic Reyes, bukan melihat rekor Dominic Reyes setelah melawan Jon Jones. Kan seperti itu logikanya, ya toh? Terus ada lagi misalnya lawan Yaquinta. Banyak yang Habib menang sabuk karena lawan Yaquinta di UFC 223. Ya kan harusnya kan lawannya Tony Ferguson. Tapi Tony Ferguson kan kesandung kabel, jadi gak bisa tanding kan. Terus habis itu digantikan Max Holloway gagal buat berat gak bisa. Terus Paul Felder ditawari juga tidak mau, yang mau cuma Al Yaquinta doang. Dan Yaquinta saat itu nggak cupu. Yaquinta sekarang memang rekornya cupu, tapi di saat Al Yaquinta main lawan Habib, dia itu berada dalam 5 kali win streak. Bisa dilihat datanya gitu kan. Dan dia secara keseluruhan sebelum lawan Habib itu 8 kali menang dan 2 kali kalah. Hitungannya tidak cupu, ya kan. Saat melawan Conor lagi masa puncak-puncaknya, walaupun dia setelah lawan Mayweather ya, jadi ada 2 tahun absen kalau nggak salah dari UFC, tapi tetap namanya harum. Rekornya aja 21 kali menang dan 3 kali kalah di UFC di seluruh pertandingannya. Dan kalau nggak salah di UFC sebelum lawan Habib dia hanya kalah sama Nate Diaz doang kan, sisanya dia menang. Hebat Conor McGregor saat itu.
Terus ada juga Dustin Poirier. Dustin Poirier di kelas lightweight sebelum lawan Habib itu hanya 9 kali menang, hanya 1 kali kalah lawan Michael Johnson tadi, plot armor. Ada juga 1 kali no contest lawan Eddie Alvarez kalau nggak salah. Tapi segigi itu Dustin Poirier. Jadi ada yang bilang bahwa Dustin Poirier saat lawan Islam Makhachev itu lebih bagus daripada Dustin Poirier saat lawan Habib. Saya tidak setuju, karena memang saat lawan Islam Makhachev usianya sudah 35 tahun atau lebih, malah 36 kalau nggak salah. Itu sudah melewati masa prima lightweight, yang mana masa primanya kebanyakan hanya di angka 35 tahun. 36 itu udah sepuh banget kan gitu. Memang pengalamannya berbicara, tapi skill, stamina, power kan berkurang. Dan saat lagi lawan Islam Makhachev itu kan sebenarnya Dustin Poirier nggak layak, karena memang hanya menang sekali lawan Benoit Saint-Denis. Sebelumnya kan dia kalah juga lawan Justin Gaethje lewat head kick kan. Dan kalau fighter yang udah kena head kick, mentalnya pasti nggak akan sama seperti sebelumnya kan, seperti itu. Sedangkan saat lawan Habib mungkin dari segi pengalaman tidak sebagus saat lawan Islam Makhachev. Tapi saat lawan Habib, Poirier lagi kencang-kencangnya, mentalnya lagi naik tinggi banget, 9 kali menang 1 kali kalah loh. Dan dia berhasil mengalahkan Max Holloway, menghentikan Max Holloway dengan rekor 13 kali winning streaknya, Dustin Poirier. Sehebat itu, dan kita gak bisa mendiskreditkan Poirier kalah 10 kali sepanjang karirnya. Itu kan totalnya. Saat melawan Habib kalah 5 kali kan. Jadi saat setelah lawan Habib langsung kalahnya berturut-turut ya kan. Dia sempat menang lawan Dan Hooker, terus lawan Conor dia menang kan 2 kali. Habis itu lawan Oliveira dia kalah. Habis itu lawan Justin Gaethje kalah. Habis itu kalah lagi kan lawan itu yang kemarin Max Holloway di pertandingan terakhir ya kan, sama Islam Makhachev juga kalah. Jadi sebelum lawan Habib, Poirier tuh lagi hebat-hebatnya. Jadi kita gak bisa ngomong lawannya kalahnya banyak Habib ya saat sekarang, saat dulu enggak kan gitu. Gaethje juga sama. Gaethje itu 4 kali winning streak sebelum lawan Habib. Jadi semua lawan yang dihadapi Habib, yang ada di resume Habib itu memang sekarang pada downfall gitu loh. Jadi kayak sudah menurun, sudah tidak di usia primanya, karena emang Habib yang pensiunnya terlalu dini ya, itu memang betul. Tapi bukan berarti mereka saat melawan Habib itu cukup, enggak. Mereka saat melawan Habib itu luar biasa hebat ya. Kalau gak hebat ya itu satu-satunya kontender yang belum dikalahkan Habib ya cuma Tony Ferguson doang. Sisanya sudah clear. Anthony Pettis nggak mau lawan Habib, ditawari di UFC 223 nggak mau, nggak melawan Habib di short notice, saya tidak mau. Dan sudah lama ditantang Habib juga Anthony Pettis tidak mau. Jadi memang dan satu lagi, Habib itu memang 3 kali title defense, itu memang secara rekor gak bisa dianggap goats. Tapi memang ada alasan kenapa Habib itu cuma 3 kali title defense. Karena untuk mendapatkan title shot Habib butuh 9 kali loh. 9 kali winning streak baru dikasih title shot. Itu kan lama banget.